Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusmin, NIM B1 B1 2108. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang anggaran pendapatan dan belanja negara atau yang biasa disebut APBN. Yang pertama, pengertian tentang apa itu APBN. Anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau biasa disebut DPR. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun anggaran dari 1 Januari sampai 31 Desember. Perubahan APBN dan pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan oleh undang-undang. Tujuan penyusunan APBN adalah sebagai pedoman pengeluaran dan penerimaan negara, agar terjadi keseimbangan yang dinamis dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan yang kenegaraan demi tercapainya peningkatan produksi, peningkatan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, serta pada akhirnya ditujukan untuk tercapainya masyarakat adil dan makmur, material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Selanjutnya adalah siklus APBN. Yang pertama adalah siklus APBN perencanaan dan penganggaran. Melansir situasi resmi Kementerian Keuangan, periode Januari sampai Juli merupakan tahap penyimpanan konsep pokok-pokok kebijakan fiskal dan ekonomi makro. Asumsi dasar ekonomi makro tersebut nantinya akan digunakan sebagai acuan penyusunan kapasitas fiskal dan oleh pemerintah, didukung oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia (BI). Perencanaan penganggaran dilakukan kementerian lembaga yang kemudian akan menghasilkan rencana kerja pemerintah (RKP) dan rencana kerja dan anggaran kementerian atau lembaga (RKAKL). Setelah melalui pembahasan antara KL selaku Chief of Operation over COO dengan materi keuangan selaku Chief CVO dan materi perencanaan, dihasilkan rancangan undang-undang APBN yang bersama nota keuangan yang kemudian disampaikan kepada DPR. Adapun penyusunan rencana kerja mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang RKAKL. Selanjutnya, pembahasan APBN. Pada periode ini adalah sekitar bulan Agustus sampai Oktober. Dilakukan kegiatan pembahasan antara selaku COO dengan Menteri Keuangan selaku CVO dan Menteri Perencanaan, dihasilkan rancangan Undang-Undang APBN dan Nota Keuangan. Selanjutnya dilakukan rancangan Undang-Undang APBN dan Nota Keuangan, mempertimbangkan masukan dari DPD. Dalam pembahasan ini, DPR dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam rancangan undang-undang dilakukan selambat-lambatnya 2 bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan, yang disetujui oleh DPR, terinci dalam dengan unit organisasi, fungsi, subfungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Apabila DPR tidak menyetujui rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan pemerintah, maka pemerintah dapat melakukan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBN tahun anggaran sebelumnya. Lalu selanjutnya, penetapan APBN. Pada akhir Oktober, setelah mempelajari nota keunggulan RUU APBN yang disampaikan oleh Presiden, masing-masing fraksi memberikan pandangan umum atau RUU APBN beserta nota keuangannya.
Pandangan umum fraksi-fraksi meliputi pendapat dan tanggapan masing-masing fraksi atas asumsi dasar ekonomi makro, target pendapatan serta rencana serta pembiayaan serta rencana kebijakannya. Pandangan umum ini disampaikan dalam rapat paripurna pada rekan ke-4 Agustus. APBN yang telah ditetapkan dengan undang-undang, rincian pelaksanaan APBN diuntungkan lebih lanjut dengan peraturan Presiden dengan rincian APBN selanjutnya. Menteri Keuangan memberitahukan kepada menteri atau pemimpin lembaga agar menyampaikan dokumen pelaksanaan anggaran untuk masing-masing kementerian negara atau lembaga. Lalu, pelaksanaan APBN. Pelaksanaan APBN sendiri terjadi pada Januari. Pelaksanaan anggaran ini diawali dengan disahkannya dokumen pelaksanaan anggaran oleh Menteri Keuangan. Dokumen anggaran yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan disampaikan kepada Menteri atau pimpinan lembaga. Bidang Pemeriksa Keuangan BPK, Gubernur, Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan terkait, Kuasa Bendahara Umum Negara KPPN terkait, dan kuas pengguna anggaran. Dokumen tersebut merupakan acuan dan dasar pelaksanaan APBN yang dilakukan oleh KL, Bendahara Umum Negara. Dokumen-dokumen penting dalam pelaksanaan anggaran adalah daftar isian pelaksanaan anggaran dan dokumen yang dipersahkan dengan DIPA. Sedangkan dokumen pembayaran antara lain terdiri dari surat permintaan pembayaran SPP, surat perintah membayar SPM, dan surat perintah pencairan dan SP2D. Lalu selanjutnya pelaporan dan percatatan APBN. Sepanjang tahun anggaran, bersama dengan tahapan pelaksana APBN, KL, dan Bendahara Umum, negara melakukan pelaporan dan pencatatan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah SAP, sehingga menghasilkan laporan keuangan pemerintah pusat LKPP yang terdiri atas laporan realisasi anggaran LRA, laporan arus kas LAK, dan catatan atas laporan keuangan CALK. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara juga menyusun laporan arus kas. Semua laporan keuangan tersebut disusun oleh Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal sebagai wujud laporan keuangan pemerintah pusat dan memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Presiden menyampaikan laporan keuangan pemerintah pusat kepada BPK paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Audit atas laporan keuangan pemerintah harus diselesaikan selambat-lambatnya 2 bulan setelah laporan keuangan tersebut diterima oleh BPK dan pemerintah. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 30 menyebutkan bahwa Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Lalu yang terakhir, pemeriksaan dan pertanggungjawaban. Pada periode semester dan tahunan, berdasarkan LKPP, BPK melakukan pemeriksaan lantas LKPP yang telah diaudit oleh BPK. Disampaikan oleh Presiden kepada DPR dalam bentuk rancangan undang-undang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN untuk dibahas oleh dan disetujui. Tahap pengawasan pelaksanaan APBN ini memang tak diungkap secara nyata dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Namun, Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002, Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang pedoman pelaksanaan APBN pada bab 9 memuat hal-hal yang mengatur pengawasan pelaksanaan APBN. Pada tahap ini, pengawasan terhadap pelaksanaan APBN dilakukan oleh
atasan kepala kantor atau satuan kerja kementerian lembaga dalam lingkungannya. Atasan langsung bendahara melakukan pemeriksaan ke bendahara sekurang-kurangnya 3 bulan sekali. Selain pengawasan yang dilakukan oleh pihak eksklusif, terdapat pula pengawasan yang dilakukan oleh DPR atau legislatif, baik secara langsung maupun tidak langsung. Lalu yang selanjutnya, struktur APBN. Struktur APBN sendiri pertama adalah pendapatan negara. Pendapatan negara, sumber penerimaan negaranya berdasarkan pendapatan negara dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu besaran pendapatan yang negara dipengaruhi oleh indikator ekonomi makro yang tercermin pada asumsi dan dasar makroekonomi, kebijakan pendapatan negara, kebijakan pembangunan ekonomi, perkembangan pemungutan pendapatan negara secara umum, dan kondisi kebijakan lainnya. Secara garis besar, struktur APBN terdiri dari pendapatan negara hibah, belanja negara, keseimbangan primer, surplus atau defisit anggaran, dan pembiayaan. Beberapa catatan penting berkaitan dengan perubahan dan penyesuaian format struktur belanja negara. Lalu di sini ada faktor-faktor penentu postur APBN. Yang pertama, sumber penerimaan negara. Pendapatan pajak dalam negeri, pendapatan pajak penghasilan PPH. PPH atau pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam 1 tahun pajak. Penghasilan yang dimaksud dapat berupa keuntungan usaha, gaji, hadiah, dan yang lainnya. Lalu selanjutnya, pendapatan pajak pertambahan nilai, PPN. Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan setiap transaksi jual beli barang atau jasa yang terjadi pada orang pribadi atau badan usaha yang mendapat suatu pengusaha kena pajak. PPN merupakan jenis pajak konsumsi yang dalam bahasa Inggris disebut value tax atau goods and service tax. Lalu yang ketiga, pendapatan pajak bumi. Pajak bumi sendiri ialah pungutan atas tanah dan bangunan yang ada sebab adanya laba atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat asal padanya. Lalu pendapatan pajak internasional. Pendapatan pajak internasional sendiri terdapat pendapatan biaya masuk, cukai. Pendapatan pajak biaya masuk cukai sudah terpungut, sudah berdasarkan undang-undang yang dikenakan terhadap barang yang impor ataupun impor adalah kegiatan masukkan barang ke dalam daerah pabean. Pendapatan biaya keluar. Biaya keluar adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang
keAPBN-an yang dikenakan terhadap barang ekspor. Barang-barang yang terkena bea keluar antara lain kulit kayu, biji kakao, kelapa sawit, CPO dan turunannya, produk hasil pengolahan mineral logam, produk mineral logam dengan kriteria tertentu. Lalu selanjutnya penerimaan negara bukan pajak, PNBP. Penerimaan sumber daya alam ini terdiri dari minyak gas bumi, SDA migas, dan alat non-minyak bumi dan gas bumi, SDA non-migas. Pendapatan bagian laba BUMN. Pendapatan bagian laba BUMN terbagi menjadi dua. Yang pertama, pendapatan laba BUMN perbankan dan pendapatan laba BUMN non-perbankan. Sedangkan PNBP lainnya terdapat pendapatan dari pengelolaan BUMN, pendapatan jasa, pendapatan bunga, pendapatan kejaksaan dan peradilan dan hasil tidak pidana korupsi, pendapatan pendidikan, pendapatan gratifikasi dan uang hasil sitaan korupsi, pendapatan iuran dan lainnya. Lalu yang terakhir pendapatan BLU, pendapatan jasa layanan umum ini terbagi menjadi tiga. Pendapatan hibah badan layanan umum, pendapatan hasil kerja sama BLU, pendapatan BLU dan lainnya. Lalu selanjutnya belanja negara. Besaran belanja negara dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu 1. Asumsi dasar makroekonomi, 2. Kebutuhan penyelenggara negara, 3. Kebijakan pembangunan, 4. Risiko bencana alam dampak krisis global, 5. Kebijakan pembangunan, 6. Risiko bencana alam dampak krisis global, 7. Kondisi kebijakan lainnya. Contohnya, pertama, belanja subsidi energi dipengaruhi oleh asumsi JCP, nilai tukar serta target volume BBM subsidi. Lalu, apa fungsi-fungsinya belanja pemerintah pusat tersebut? Fungsinya pertama ialah fungsi pelayanan umum, fungsi pertahanan, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi, fungsi lingkungan hidup, fungsi perumahan dan fasilitas umum, fungsi kesehatan, fungsi pariwisata, fungsi agama, fungsi pendidikan, dan fungsi perlindungan sosial. Belanja pemerintah pusat menurut jenisnya terbagi menjadi 8. Belanja pegawai, belanja barang, belanja modal dan pembayaran bunga uang, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, belanja lainnya. Lalu yang selanjutnya, pembiayaan. Pembiayaan dalam negeri terbagi menjadi 3, pembiayaan perbankan dalam negeri, pembiayaan non-perbankan dalam negeri, suatu berharga negara neto. Maksudnya di sini, hasil pengelolaan tersebut sudah dilakukan lebih dahulu. Lalu yang selanjutnya, pembiayaan luar negeri. Pembiayaan luar negeri meliputi penarikan peminjaman luar negeri dari atas pinjaman program dan pinjaman proyek, penerusan peminjaman, pembayaran cicilan pokok utang luar negeri terdiri atas jatuh tempo dan moratorium. Lalu selanjutnya,
Di sini adalah fungsi APBN. APBN tersendiri terbagi menjadi 3, fungsi otorasi, fungsi perencanaan, fungsi pengawasan, fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. APBN sendiri merupakan instrumen untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum. APBN mempunyai fungsi otoritas. Fungsi otoritas itu apa? Fungsi otoritas adalah mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang berangkutan. Dengan demikian, pembelajaran atau pendapatan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Lalu fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan ialah mengandung arti bahwa anggaran negara dapat menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut. Bila suatu pembelajaran telah direncanakan sebelumnya, maka negara dapat membuat rencana-rencana untuk mendukung pembelajaran tersebut. Misalnya, telah direncanakan dan dianggarkan membangun proyek pembangunan jalan dengan nilai sekitar 1 miliar, maka pemerintah dapat mengambil tindakan untuk membersihkan proyek tersebut agar bisa berjalan dengan lancar. Lalu fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan ini sendiri berarti anggaran negara harus menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah diciptakan. Dengan demikian akan mudah bagi rakyat untuk menilai apakah tindakan pemerintah menggunakan uang negara untuk keperluan tertentu dibenarkan atau tidak. Lalu fungsi alokasi. Fungsi alokasi berarti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Lalu selanjutnya fungsi distribusi. Fungsi distribusi berarti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Dan yang terakhir fungsi stabilisasi. Fungsi stabilisasi memiliki makna bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Lalu di sini ada selanjutnya unsur-unsur APBN. Jika mengacu pada pasal 23 ayat 1 Undang-Undang 1945, perubahan terdapat 5 unsur dari APBN, yaitu 1. APBN sebagai pengelolaan keuangan negara. APBN ditetapkan setiap tahun dan berlaku 1 tahun. APBN ditetapkan dengan undang-undang. APBN dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab. APBN ditunjukkan untuk kemakmuran rakyat dan sumber APBN adalah rakyat, sehingga keberadaannya harus dilakukan dalam sebuah undang-undang. Dalam penetapan pengesahan APBN dilakukan bersama-sama dengan DPR. DPR merupakan lembaga yang mempresentasi rakyat kedaulatan. APBN merupakan suatu rangkaian dari perencanaan, pelaksanaan, dan realisasi sehingga penetapannya dengan undang-undang. Lalu selanjutnya, prinsip dan azas penyusunan APBN. APBN disusun berdasarkan azas-azas. Yang pertama, kemandirian, yaitu meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri. Yang kedua, penghematan atau peningkatan efisiensi dan produktivitas. Yang ketiga, penajaman prioritas pembangunan. Yang keempat,
menitik beratkan pada asas dan undang-undang negara. Lalu prinsip penyusunan APBN dibagi menjadi dua. Yang pertama, prinsip penyusunan APBN berdasarkan aspek pendapatan, dan yang terakhir prinsip penyusunan APBN berdasarkan aspek pengeluaran. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.